Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ويا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berupaya bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita kepadanya, kehidupan kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa iman, tanpa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan mengundang laknat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, harapan kita selaku umatnya, semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah memasuki sepekan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Marilah kita merenungi apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'im fi syahr Ramadan, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tentunya hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar membaca Al-Quran, tetapi merenungi maknanya, tafsirnya, terutama mendalami, memakai ilmu tajwid yang benar dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid haram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang pertama akan menghidupkan Al-Quran dalam berbagai kesempatan, baik luang ataupun sempit. Dia senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidul lisan, orang yang dapat menjaga lisannya dalam berbuat kotor, tidak caci maki, mendebat dan lain sebagainya, berkata kotor, tidak memfitnah. Inilah orang yang akan dihidupkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, adalah ketiga golongan yang akan dihidupkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, orang yang akan dihidupkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah washaimi fi syahr Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya puasanya berdasarkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dari 4 golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima
Jumat 7 Maret 2025. Bismillahnya Allah. Semoga di hari Jumat berkah ini, melimpahnya rahmat darimu, indahkanlah dengan kebahagiaan dan ampunanmu untukku serta keluargaku. Semoga kabar gembira selalu menyertai kami. Ya Rabb, berikanlah kami usia yang panjang lagi berkah, kesehatan yang baik, rezeki yang mengalir tiada henti, serta hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga setiap lapar kita menjadi cahaya, setiap haus kita menjadi rahmat, dan setiap doa kita menjadi wasilah menuju Allah. Ramadan adalah taman cinta bagi hati yang rindu kepadanya, dan semoga kita memetik keberkahan di setiap detiknya. Biarkan jiwa berpuasa dari segala yang menjauhkan kita dari Allah, dan kita akan merasakan manisnya iman. Semoga Ramadan ini menjadi jalan untuk menyucikan hati dan mendekat kepada Sang Ilahi. Ramadan adalah bulan di mana Allah mengundang kita untuk kembali kepadanya. Semoga puasa kita tidak hanya menjaga perut dari makanan, tetapi juga menjaga hati dari kegelapan. Dan semoga setiap harinya mengajarkan kita makna ketaatan, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.